Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli. Saya dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep e-learning untuk pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pengertian e-learning. E-learning adalah singkatan dari electronic learning, yang berarti pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik. Secara istilah, electronic learning atau e-learning berarti suatu sistem atau konsep pendidikan yang menggunakan teknologi informasi dalam proses belajar dan mengajar. Adapun perangkat yang diperlukan untuk melaksanakan e-learning ialah perangkat keras, infrastruktur atau jaringan, perangkat lunak, materi atau isi, strategi perhubungan, serta tokoh atau dosen. E-learning memudahkan guru dan murid berkomunikasi langsung tanpa ada batasan. E-learning juga memudahkan murid mengumpulkan tugasnya secara online dan guru pun bisa memberikan materi melalui e-learning. Adapun klasifikasi menurut Rosenberg seperti berikut. E-learning bersifat jaringan, membuatnya sanggup memperbaiki secara cepat. E-learning dikirimkan kepada pengguna melalui web atau situs berbasis online dengan menggunakan standar teknologi internet. E-learning berfokus dalam jaringan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajar zaman sekarang yang mengungguli pembelajaran tradisional. Yang kedua, manfaat e-learning. Manfaat e-learning ialah yang pertama, fleksibel. Fleksibel diartikan memberi fleksibilitas atau kemudahan yang mampu dipakai setiap kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan setiap siswa dengan cara yang mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Yang ketiga, efisiensi biaya. E-learning memberi biaya yang murah bagi administrasi penyelenggara ataupun dari institut sekolahan. Efisiensi penyediaan sarana dan prasarana untuk belajar dan efisiensi biaya bagi pembelajar. Manfaat e-learning berdasarkan Pranoto. Sebagai penunjang dalam sistem pembelajaran, dapat meningkatkan partisipasi atau keaktifan para peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, serta dapat digunakan sebagai situs berbasis elektronik. Manfaat e-learning berdasarkan Pranoto adalah yang pertama, sebagai penunjang dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan partisipasi atau keaktifan para peserta didik. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, peserta didik dituntut untuk bisa menggunakan situs berbasis elektronik seperti e-learning. Manfaat e-learning berdasarkan Made Wena dikategorikan sebagai 3 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang siswa, yang kedua sudut pandang seorang pengajar, dan yang ketiga sudut pandang sekolah. Kekurangan e-learning. Yang pertama, cenderung mengabaikan siswa yang berprestasi. Yang kedua, para guru diharuskan bisa menggunakan e-learning. Yang ketiga, siswa yang kurang minat belajar cenderung gagal dan bersikap tak acuh pada nilai. Yang keempat, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk mengakses internet secara stabil. Yang kelima, kurangnya hubungan antara guru dan murid karena terbatasi oleh padatnya jaringan dan waktu yang kurang. Yang keenam, tidak semua peserta didik bisa menggunakan e-learning. Yang ketujuh, para peserta didik dituntut untuk bisa menguasai e-learning sebagai media pembelajaran saat ini. Yang kedelapan, masih kurangnya ketersediaan perangkat lunak. Kelebihan e-learning. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Hanya dengan menggunakan handphone, laptop, dan komputer maupun perangkat teknologi lainnya sudah mampu mengakses materi yang ingin dipelajari. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Dengan memakai paket data internet, Anda mampu membuka berbagai macam materi pembelajaran tanpa ketinggalan pelajaran. Yang ketiga, waktu belajar yang fleksibel. Salah satu penyebabnya bisa jadi waktu Anda dipakai untuk beraktivitas yang lain dan tidak bisa mempunyai waktu untuk belajar. Pembelajaran memakai digital e-learning ini merupakan solusinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan tentang fitur e-learning. E-learning mempunyai fasilitas seperti 1. Materi yang cocok dengan tujuan belajar. 2. Memakai metode perintah. 3. Memakai media sebagai basis pembelajaran. 4. Pembelajaran bisa berkomunikasi secara tatap maya. 5. Membangun kemampuan dan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, metode e-learning. 1. Pembelajaran berbasis web. Aktivitas pembelajaran berbasis web yang menggunakan situs e-learning sebagai media pembelajaran. 2. Pembelajaran berbasis komputer. Aktivitas pembelajaran yang menggunakan personal komputer sebagai perangkat lunaknya. Yang ketiga, pendidikan virtual. Aktivitas pembelajaran terjadi dalam lingkungan belajar di mana sistem pembelajaran dipisahkan jarak dan waktu. Yang keempat, kolaborasi digital. Aktivitas di mana para siswa bisa bekerja sama untuk mengerjakan tugas dari guru melalui WA maupun Zoom. Selanjutnya, proses pengembangan e-learning. Untuk mengembangkan pembelajaran via e-learning terdapat beberapa tingkat dimulai dengan 1. Analisis kebutuhan. 2. Mendeskripsikan tingkat kinerja kompetensi yang ingin dicapai. 3. Menetapkan metode dan media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip e-learning. 1. Dapat mengatasi keterbatasan antara pendidik dan peserta didik dalam waktu dan ruang. Kedua, pendidik dan peserta didik tidak harus berada dalam satu ruangan. Yang ketiga, proses pendidikan bisa berjalan kapan saja. Dan keempat, penyampaian informasi komunikasi pendidikan pembelajaran secara online. Kelima, menyediakan seperangkat alat yang memudahkan peserta didik untuk belajar. Dan keenam, prinsip belajar siswa aktif dan prinsip mengajar reaktif.